Kata Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron." Ya. Siapa yang senang hatinya dengan masuk bulan Ramadan, maka haram dimasukkan dia ke dalam neraka. Kalau nanti di akhirat tempat cuman ada dua, surga atau neraka. Kalau dimasukkan ke dalam surga, pasti tak ada di dalam neraka. Kalau tak ada di dalam surga, ya ada di dalam neraka. Nah, dua saja tempatnya. Tak bisa memilih, saya milih atau, tak bisa. Surga atau neraka. Nah, kalau tak di surga, di neraka, tak boleh milih atau. Saya milih atau, tak bisa. Surga atau neraka, dua saja. Nah, siapa orang yang senang itu, senang yang dimaksud tadi, bahagia yang dimaksud tadi bukan senang dengan mulut. Tanda orang senang mendapati bulan Ramadan itu ada tandanya. Kalau mulut siapapun bilang, walaupun hatinya gedumel, senang kali aku mau puasa ini. Mulutnya mengatakan gitu, hatinya tertahan, tak bisa lagi makan siang. Ya kan? Enggak, tak ada yang lepas. Nah, ya Bu ya. Apa tanda orang itu senang mau masuk Ramadan? Yang pertama, tanda dia senang itu dia berpuasa sunat sebelum bulan Ramadan. Itu tandanya senang. Puasa sunat sebelum Ramadan. Karena apa? Ibadah yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa. Maka sebelum masuk Ramadan, puasa sunnahlah. Rajab, Sa'ban, kalau kami dulu diajarkan guru kami 3 bulan puasanya, Bu. Kalau dulu kami diajarkan Pak Kiai kami puasanya 3 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Alhamdulillah saya belum pernah 3 bulan. Yang pernah cuma 2 bulan. 1 bulan Sya'ban ditambah 1 bulan Ramadan. Tapi teman-teman saya, kawan-kawan saya sampai sekarang, sejak udah puluhan tahun, mengadakan puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi bagi ibu-ibu, ya mari puasakan setidak-tidaknya 1 hari. Lebih baik 3 hari, paling baik seterusnya. Jadi 1 hari pinomat di bulan Rajab nanti ada, 1 hari pinomat di bulan Sya'ban juga ada. Tanda kita senang masuk bulan Ramadan, berpuasa sunnah sebelum bulan Ramadan, khususnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Beruntunglah orang yang sudah berpuasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dapat dia semua itu. Senin, Kamis. Berarti di bulan puasa di bulan Rajab boleh di tanggal 1. Enggak di tanggal 1 pun enggak apa-apa. Yang penting dalam 1 bulan itu ada dipuasakan 1 hari. Bukan mesti tanggal 1. Paham ya Bu ya? Di bulan Sya'ban juga begitu. Bukan mesti di tanggal 1 Sya'ban. Yang penting ada puasa 1 hari saja paling tidak di bulan Sya'ban. Tapi yang terbaik Bu, berpuasalah di Senin Kamis. Ibu-ibu yang sudah biasa puasa Senin Kamis semua bulan dapat. Ya kan? Dapat karena semua bulan ada hari Senin, ada hari Kamis. Nah, jadi puasakan di situ. Nah, pada siang hari ini saya ingin memberikan tuntunan tentang ziarah kubur yang biasanya dilakukan umat Islam Indonesia menjelang puasa. Kita akan bicara hukumnya, kita akan melihat. Karena apa Bu? Banyak juga saya lihat ziarah kubur ini. Sebenarnya asal hukumnya itu sunnah, boleh. Tetapi ketika kita tengok dalam pelaksanaannya justru ada yang bid'ah. Nah, hukum ziarah kubur ini sunnah Bu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa.
sunnah hukumnya. Tetapi di dalam melaksanakannya, kalau salah kita mengerjakannya justru jadi dosa. Paham? Itulah makanya supaya jangan salah. Justru saya tengok selama ini kalau ziarah kubur tuh lebih banyak yang salah daripada yang benar. Lebih banyak yang tidak sesuai dengan sunnah daripada sesuai dengan sunnahnya. Itu makanya pada hari ini kita bahas tentang tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau enggak? Yang pertama, ziarah itu artinya mengunjungi, artinya mendatangi. Ziarah kubur artinya mendatangi kubur orang-orang yang sudah duluan meninggal daripada kita. Siapa saja, mau emak kita, ayah kita, saudara kita, guru kita, teman kita, kita disebut kalau mendatangi kuburnya ziarah kubur. Tetapi ziarah ini bukan hanya untuk orang yang sudah mati, untuk orang hidup pun boleh kalian ziarahi. Boleh, cuman agak nggak enak bahasanya. Mau kemana? Mau ziarah ke tempat Ustadz Jamal, tapi belum mati. Boleh, Bu. Nggak apa. Kalau orang paham, nggak masalah. Cuman kalau orang nggak paham ngamuk dia. Mau kemana kok? Mau ke rumah, mau ziarah kemana? Ke Bu Diana Lubis. Ngamuk tetangganya. Belum mati, Bu tuh masih hidup. Kenapa? Jadi ziarah itu pada dasarnya boleh kepada yang mati digunakan kata ziarah, boleh juga kepada yang cuman tengok-tengok. Kalau dia tak paham, dulu guru saya ada orang datang minta doa. Tolonglah Pak Kiai doakan sakit keras keluarga kami ini. Datang Pak Kiai, saya doa, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teriak dia, Ustadz belum mati Pak Kiai katanya. Jadi maksud guru saya tadi, bilangnya tadi, kita ini milik Allah. Penyakit juga datang dari Allah supaya kembali kepada Allah, ditarik Allah, itu maksudnya. Cuman karena dia nggak paham, marah dia. Ini karena kita kalau suka-suka marah, itu tanda belum paham. Kalau udah paham, udah terbiasa nggak marah lagi. Ibu lah punya laki itu memang tak payah pulang, rata-rata tak pulang 2 hari, 1 hari, karena udah biasa, udah paham. Tapi waktu baru-baru marah, betul. Entah sampai sekarang masih marah juga. Iya kan? Baik. Jadi pertama ziarah kubur itu Bunda artinya mendatangi. Hukum ziarah kubur sunnah, berpahala kalau kita kerjakan, tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Tetapi kalau kita memaksakan diri, datang ke mudaratan. Misalnya kita boleh ziarah kemana saja asal jangan memberatkan diri. Misalnya dengan berhutang sana sini. Tidak dianjurkan beribadah dengan hutang, Bu. Maaf, termasuk ziarah kubur. Kita tinggal di Medan sini. Yang mau kita ziarahi di Aceh atau di Padang. Kalau ada duit silakan berangkat ke sana. Tapi kalau nggak ada jangan berhutang. Ini kadang-kadang orang suka berhutang untuk satu ibadah yang tidak diwajibkan. Ibadah wajib saja tidak disuruh berhutang. Haji wajib. Tapi kata Allah manistato, bagi orang yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Apalagi ziarah kubur. Jangan paksakan diri. Satu. Nah kemudian, yang pertama, adab ziarah kubur ini. Nah, yang pertama, adab ziarah kubur, Bu. Nah, sebaiknya dari rumah kita sudah berwudu. Ya, bukan mau ziarah saja, mau keluar rumah tuh. Pertama, berwudu dari rumah. Yang kedua, pakailah pakaian yang sopan, yang menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia waktu masuk ke kubur itu, sebelum masuk ke komplek pekuburan itu mengucapkan salam.
kepada ahli kubur. Ucapannya boleh beberapa redaksi. Yang pertama, assalamualaikum ahlad diyar. Boleh. Assalamualaikum ahlal kubur. Jadi, ayo sama-sama. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlal kubur. Boleh. Ya kan? Dan kalau ibu dengar ada orang mengucapkan itu, ibu udah duluan ziarah, ibu nggak usah jawab. Jadi ada beberapa tempat kita nggak usah menjawab salam. Pertama, nggak usah menjawab salam kalau kita lagi sholat. Lagi sholat, assalamualaikum, nggak usah dijawab. Waalaikumsalam, bentar ya, aku lagi sholat. Nggak usah dijawab. Biarkan saja, tidak berdoa. Yang kedua, jangan menjawab salam waktu imam memberikan salam selesai sholat. Selesai sholat, imam kan salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang di belakang nggak usah. Waalaikumsalam Pak Imam. Nggak usah. Yang ketiga, tidak boleh menjawab salam dan tidak perlu menjawab salam ketika di kuburan tadi. Orang itu mengucapkan salam untuk ahlul kubur, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah ada ditanam di situ. Maka ibu tidak usah lagi menjawab assalamualaikum ya ahlul kubur. Tapi kalau dibilang assalamualaikum Bu Sri, kemudian kenal dia, jawablah, iya kan? Assalamualaikum Bu Sri, katanya. Waalaikumsalam. Oh kau rupanya, iya, boleh. Tapi kalau ada assalamualaikum ahlul kubur, nggak usah dijawab, iya kan? Itu bukan untuk kita. Nah, jadi yang pertama masuk ke dalam kubur dengan mengucapkan salam, membagikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlal kubur, boleh. Assalamualaikum ahlad diyar, boleh. Ahlad diyar, ya, boleh. Ahlad diyar atau ahlal kubur, boleh. Assalamualaikum. Nah, orang tanya, Ustadz, apakah itu ada manfaat sama orang yang dikubur? Ada. Apakah ada manfaat sama kita yang mengucapkannya? Ada. Ada. Ada manfaat itu bagi kita yang mengucapkan dan ada manfaat bagi mereka yang menerimanya. Manfaatnya apa? Kita mendoakan mereka. Assalamualaikum itu kan doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan. Maka kita sudah mendoakan mereka. Bermanfaat sama mereka. Apakah bermanfaat sama kita? Iya. Kenapa? Karena mereka menjawab. Mereka menjawab. Waalaikumsalam, katanya. Cuman kita nggak dengar. Kalaulah dengar, kalian pun tobat ziarah kubur. Assalamualaikum ahlal kubur. Waalaikumsalam. Datang juga koya jandaku. Selesai kalau ibu. Iya kan? Iya. Datang juga kok jandaku. Jadi mereka menjawab, Bunda. Mereka menjawab. Karena sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur itu mereka hidup, Bunda. Hidup mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Janganlah kau mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, sesungguhnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak paham kehidupannya. Jadi emak kita, ayah kita, suami kita, adik kita, tetangga kita yang mereka sudah mati beberapa tahun yang lalu, sesungguhnya mereka itu hidup, ruhnya hidup, tetapi yang mati badannya. Matanya mati, nggak bisa melihat lagi, mulutnya juga begitu, nggak bisa bicara, dan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, masa demi masa, waktu demi waktu, semua habis dimakan tanah, semua habis pulang kepada tanah, karena jasad dari tanah kembali pulang kepada tanah, tapi ruhnya hidup.
Jadi kita sesungguhnya datang ke kuburan itu mendatangi ruh yang hidup. Walaupun ucapan kita mendatangi orang yang sudah orangnya sudah mati, ruhnya masih hidup. Begitu dia, Bu. Masih hidup. Jadi mereka menjawab. Makanya mereka nggak kita dengar jawabannya, karena mereka menjawabnya nggak dengan mulut, dengan ruh. Ruh itu nggak ada suaranya. Ruh itu nggak melihat dengan mata. Ruh melihat tapi tidak dengan mata. Justru mata bisa melihat karena ada ruh. Ruh bicara tidak dengan mulut. Justru mulut bicara karena ada ruh. Betul kan? Orang mati masih ada mulutnya. Masih nggak bisa bicara. Karena ruhnya sudah nggak ada. Jadi hakikat yang bicara ruh atau mulut? Hakikat yang bicara ruh atau mulut? Jawab. Hakikat yang bicara ruh apa mulut? Ruh. Hakikat yang melihat mata atau ruh? Ruh. Tetap ruh. Maaf Bu, ruh itu nggak ada matinya. Ruh itu nggak ada matinya. Atau kalau dikaji dalam tasawuf, apalagi ruh baginda Rasulullah, nggak ada matinya. Jadi apakah orang-orang yang sudah kita bilang mati itu mendapatkan kenikmatan? Iya. Apakah ada yang mendapatkan ketidaknyamanan? Iya. Itulah gunanya kita mendoakan mereka. Kalau mereka udah mati, ngapain didoakan? Justru matinya itu jasadnya yang mati. Ruhnya tetap, kita mendoakan ruhnya. Nah, kan gitu. Tuh dia, Bu. Jadi yang pertama, kita memberikan salam, ucapkan salam. Itu yang pertama adabnya. Yang kedua Bunda, waktu masuk ke kuburan, bukalah sendalnya. Alas kakinya dibuka. Dibuka Bunda. Nabi pernah melarang orang yang pakai sendal masuk kuburan. Apa kata Nabi? Buka sendalnya. Karena pekak telinga orang yang dikubur, karena dentuman terompamu, dentuman selopmu, dentuman sepatumu memekakkan telinga batin orang yang dikubur tuh. Maka Nabi suruh orang buka sendal. Nah ini banyak yang tidak tahu. Sorbannya, jubahnya panjang, jenggotnya panjang, masuk ke kuburan masih pakai sendal. Karena tidak paham. Bunda yang udah ngaji, buka sendal. Kecuali kuburan itu banyak onak dan duri. Nah, itu khususon, berlakulah rukhsah. Apa boleh buat? Ada pula rumput apa itu yang ada putri malu tuh, ada durinya. Itu kalau kena, aduh, risih kita dibikinnya. Kecuali begitu. Tapi kalau kuburan itu bersih, kadang-kadang zaman sekarang saya tengok kalau 60% di Kota Medan kuburan sudah bersih. Dari ya yang seperti itu ya Bunda ya, rata-rata sudah bersih. Kalau kuburan itu sudah bersih, bukalah sendal kita. Boleh dibawa, boleh ditinggalkan di depan kuburan. Dibawa boleh, yang nggak boleh dipakai. Jadi kalau ibu masuk ke dalam, buka sendalnya, diambil taruh dalam plastik, dibawa ke dalam, boleh dibawa ke dalam. Nah itu dia, ya itu yang kedua. Jadi ingat tadi yang pertama masuk dengan ucapan salam, yang kedua buka sendal alas kaki, baik sepatu maupun sendal selop, dibuka. Kalau kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga Bunda, ini banyak saya lihat masih banyak. Yang ketiga, ya kan, di dalam kuburan itu boleh baca Al-Quran, boleh, tapi jangan panjang-panjang. Jangan lama-lama. Misalnya ibu mau baca, saya anjurkan kalau mau baca Yasin 41 di rumah aja bacanya. Jangan di kuburan. Nggak usah 3 kali khatam. Kalaupun ibu mau baca di situ Quran, cukup baca yang singkat-singkat saja. Misalnya ibu baca 3 kul.
Kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali. Kirimkan ke orang tua, ke ayah, mak sebutkan namanya, boleh. Dah, habis itu doa. Nah, adapun adab doa di kuburan itu berdiri. Kebanyakan kita duduk. Makanya nggak usah lama-lama baca Qur'annya sama doanya. Kalau lama-lama kita udah banyak kena penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi. Paham? Takutnya begitu kita pulang. Kalau udah usia 50 tahun ke atas macam kita ini, ya kan, udah banyak simpanan kita. Kolesterol, asam urat. Usahakan berdiri, duduk aja pun kita capai ya berdiri, apalagi berdiri. Betul kan? Nah, namanya. Tapi saya tengok ibu-ibu nih, mas generasi muda tahun 80 saya tengok. Tahun 80 generasi muda ya kan? Baik Bu. Nah jadi yang ketiga itu apa? Doanya berdiri. Baca Qur'annya berdiri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Berdiri Bu ya. Saya nggak berdiri lah ini, kan belum di kuburan ini. Ada pula Ibu, Ustaz berdirilah Ustaz. Nyiksa kali ah. Jadi yang ketiga doa, baca Qur'annya yang singkat-singkat saja, kemudian